Selamat malam Bapak Ibu. Malam hari ini kita kembali berada di lantai 3, tentunya dengan keinginan bahwa malam hari ini kita akan belajar tentang isi dari Alkitab. Dan sebelumnya saya mau mengajak kita untuk berdiri. Boleh ya, berdiri biar lebih semangat. Kita akan menyanyikan satu lagu. Oh ya, kirain udah ada di sini. Oke, bila aku berdoa, NKB 140. Tiada bimbang dan gentar. Tiada bimbang dan gentar bila ku berdoa. Hatiku pun bergemar bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku. Bila ku berdoa, Yesus tahu dan mengerti bila ku berdoa. Yesus tahu dan mengerti bila ku berdoa. Pengampunan diberi bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku. Bila ku berdoa. Silakan duduk. Kita akan membuka PA malam hari ini. Mari berdoa. Allah Bapa, Yesus Kristus yang selalu berada di tengah-tengah kehidupan kami. Malam hari ini kami dari beberapa jemaat-Mu datang di tempat ini untuk belajar firman-Mu di dalam pemahaman Alkitab. Bapa, kalau sebentar Pendeta Novita akan memimpin pemahaman Alkitab ini, biarlah kami juga jemaat-Mu akan belajar apa arti dari pemahaman Alkitab ini, berdoa dan berpuasa. Engkau pimpin kami semua agar kami boleh mendengarkan, belajar dan memahami. Bapa, ini
Inilah doa kami mau menaikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini pemahaman Alkitab dengan tema berdoa dan berpuasa. Nah, mengenai kalau berdoa tentu sering ya, yang wajib banget kayaknya doa makan, ya. Tidak bisa ditinggal karena pasti makan, ya. Nah, sekarang berdoa dan berpuasa. Puasa untuk kita, khususnya kita yang ada di sini tentunya ya, akan puasa. Pernah nggak kita berpuasa? Pernah. Ya, di sini akan kita dengar mungkin dari Pendeta Novita karena sangat saya sendiri mungkin kalau puasa mungkin puasa nggak belanja, ya. APD itu puasa ya, Bu? Nah, APD, aksi penyangkalan diri. Kita kan sering aksi penyangkalan diri, puasa nggak belanja untuk menyisihkan bagian dari puasa kita itu untuk tujuannya apa gitu kan. Nah sekarang apa yang akan dilakukan umat Kristen khususnya kita mengenai puasa gitu. Ada lagi berapa jam kita sebaiknya berpuasa atau cara berdoa puasa itu kayak gimana ya? Ya mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari kita yang saya malu mau bilang nggak pernah puasa secara yang puasa makan gitu loh. Puasa yang benar, ya itu yang akan kita belajar. Puasa yang benar, yang sebenarnya menurut Alkitab untuk kita yang ada di sini dan yang ada di rumah seperti apa. Ya kita akan mendengarkan tapi kita akan nyanyi dulu satu lagu lagi. Oh, siap. Bait 1 dan 4. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhi hidup yang mulia dalam cahaya bagai bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bait ya lanjut ya, kita tetap mengikuti musik bait kedua. Takkan kita kenal sebelum padanya bersama, hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Silakan Bu Novita. Ya. Terima kasih Bu Miranda yang sudah
memimpin kita dalam lagu-lagu kita begitu ya. Dengan lagu yang pertama tadi bicara tentang doa begitu ya, yang menjadi juga tema kita di malam hari ini ya, tentang doa dan puasa gitu ya. Sekedar untuk pemanasan di awal, ada seekor binatang yang biasanya disebut sebagai binatang yang berdoa. Adakah yang tahu binatang apa? Tidur melulu bukan berdoa, atau ibu binatang yang tidur mulu. Ada yang tahu binatang apa yang biasanya disebut sebagai binatang yang rajin berdoa? Kanguru bukan. Ya, katak bukan. Kenapa kanguru, Pak? Mungkin ada alasannya. Oh, tangannya gini. Iya, oh iya. Kenapa katak, Bu? Oh, karena gini juga. Ya, ini juga sih gitu ya. Ada yang mau tebak lagi selain kanguru dan katak? Atau yang di rumah ada yang mau coba tebak binatang apa yang biasa disebut sebagai binatang yang berdoa? Bahkan di dalam bahasa Inggrisnya biasanya juga dibilang ini praying. Wow, praying titik-titik. Ada yang Serigala, Bu. Serigala. Kenapa serigala, Oma? Nggak tahu, saya baca di YouTube. Oma googling ya. Oh, pernah baca ya Oma ya. Oh, binatang Ya. serigala gitu. Kenapa ya serigala disebut berdoa? Oh, saya baru dengar kalau serigala tuh ya. Oke, baik. Bukan. Yang saya maksud ada lagi. Ada yang bisa nebak? Ya, belalang, betul. Googling juga. Oh enggak. Ya benar ya, Koko Erwin ya, belalang ya. Belalang disebut sebagai binatang yang berdoa gitu ya. Kita bilangnya belalang apa? Sembah ya, belalang sembah dalam bahasa Indonesianya ya. Sebutan Inggrisnya itu praying mantis ya. Belalang sembah ya. Sama seperti tadi alasan Pak Joni dan Bu Lina, kanguru sama katak kan begini gitu ya, tangan apa kaki itu ya? Kanguru itu tangan apa kaki yang di atas? Bagian depan. Kalau kodok mah kaki dong ya, nggak punya tangan ya. Ya pokoknya begini gitu ya bagian depannya. Nah, belalang sembah juga gitu ya. Begini aja gitu ya, gitu ya. Nah, itu sekedar pembuka Ibu Bapak ya. Tentang doa gitu ya. Doa ini menjadi sebuah hal yang sudah biasa kita lakukan. Ibu Bapak suka berdoa? Doa makan setidaknya ya, tadi Bu Miranda udah bilang itu setidaknya doa makan gitu ya. Lalu puasa ada yang iya ada yang enggak, asal yang pasti jangan puasa doa ya. Kalau puasa doa berarti enggak doa, ya doanya dipuasain gitu ya. Ya, puasa dan doa, jangan puasa doa gitu ya. Nah, Ibu Bapak, ketika bicara tentang doa dan puasa, kita akan melihat ya kedua hal ini dan mengawalinya mengenai doa. Ya, kalau bicara tentang doa, maka setiap agama, kepercayaan atau bahkan tradisi mengajarkan dan punya cara-cara tertentu yang menjadi pola atau cara berdoa, baik dengan sistem yang tentu saja berbeda-beda, menjadi sebuah hal yang wajib atau ada yang tidak begitu ya, yang dilakukan secara teratur maupun juga bebas, sesuatu yang dilakukan secara pribadi maupun secara komunal gitu ya. Namun setiap ajaran agama, kepercayaan, aliran begitu ya, mengajarkan tentang sebuah doa. Karena dalam pemahamannya apa itu doa gitu ya, doa itu menjadi sebuah penghubung antara manusia dengan sosok yang dianggap dan diyakini melebihi atau berada di atas kita, melampaui segala sesuatunya, dan kita mengatakan Allah begitu ya, Tuhan. Nah,
Karena itu ketika bicara tentang agama, kepercayaan ataupun aliran-aliran dan tradisi yang ada yang memiliki kepercayaan bahwa ada sosok yang lebih tinggi yang punya kuasa, sosok yang memang mengatur kehidupan manusia, mengajarkan sesuatu yang bicara tentang doa sebagai cara manusia berkomunikasi ya dengan yang kuasa itu. Nah, itu tentang doa. Lalu bagaimana dengan puasa? Ya, bagaimana dengan puasa? Ya. Kalau semua agama mengajarkan tentang doa, menurut Ibu Bapak, apakah semua agama mengajarkan tentang puasa? Kayaknya iya. Adakah kalau soal doa ya, adakah agama gitu ya atau kepercayaan yang Ibu Bapak pikir tidak mengajarkan tentang doa? Ada enggak? Enggak ada ya. Ada, pasti mengajarkan tentang doa itu. Tapi tentang puasa, adakah yang tidak mengajarkan menurut Ibu Bapak? Atau menurut Ibu Bapak semua agama mengajarkan tentang puasa? Ada di dalamnya tapi tidak dalam. Ada yang menekankan, ada yang tidak begitu ya. Ya, ada yang menekankan, ada yang tidak gitu ya. Nanti kita lihat tentang level prakteknya begitu ya. Kalau bicara tentang puasa gitu ya, tidak semua agama menekankan tentang puasa. Dan bahkan ada kepercayaan atau agama tertentu yang tidak menganggap puasa sebagai sebuah cara spiritualitas. Dalam arti puasa yang full makan minum, namun mengajarkan bentukan yang lain ya tentang pola hidup gitu ya. Tadi kalau Bu Miranda jelaskan tentang APD, penyangkalan diri misalnya begitu ya. Nah, itu pola yang juga ada ya dalam berbagai agama maupun kepercayaan. Dan tentu saja bentuknya berbeda-beda. Nah, lalu kalau kita bicara dulu tentang doa gitu ya. Bicara tentang doa. Saya yakin Ibu Bapak di sini maupun Ibu Bapak yang di rumah adalah orang-orang yang berdoa, betul? Doa makan, doa tidur, doa di gereja, apalagi kalau hari Minggu. Hari Minggu kan doanya banyak, begitu ya. Ada doa pengakuan dosa, ada doa pembacaan Alkitab, gitu. Ada doa persembahan, kalau penatua ditambah 2 doa, sebelum dan sesudah ibadah, doa konsistori gitu ya. Kita berdoa dalam doa-doa kita secara komunal bersama-sama di dalam ibadah maupun juga dalam doa kita pribadi. Nah, lalu apa itu doa ya? Doa itu adalah cara penghubung seseorang dengan Tuhan ya. Penghubung antara manusia dengan Tuhan. Ya, komunikasi dari hati ke hati begitu ya manusia, karena itu sebuah doa bukan hanya sebuah hal yang berisi hafalan begitu ya, tetapi sesuatu yang mesti keluar dari dalam hati. Dan doa itu kita hayati berbicara tentang 2 arah, yaitu ketika manusia bicara, Tuhan mendengarkan, itu yang kita yakini saat kita berdoa, kita yakin Tuhan mendengar doa kita. Betul Ibu Bapak? Yakin Tuhan dengar? Ya. Walaupun kadang-kadang mungkin dalam prakteknya kita manusia pernah nggak ngalamin, kalau saya pernah berdoa kayaknya doanya mentok di langit-langit ya. kayaknya nggak nyampe gitu ya. Gitu ya. Tapi kita meyakini bahwa Tuhan itu mendengarkan ya, bahwa telinga Tuhan itu tidak kurang panjang untuk mendengar seruan umatnya ya. Nah, tapi juga di dalam doa bukan hanya manusia bicara lalu Tuhan mendengar, di dalam doa juga kita memberi kesempatan bagi diri kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Ya. Dalam arti bahwa kita berhening saat teduh atau kita berdoa sambil diiringi pembacaan Alkitab gitu ya. Sehingga itu menjadi kesempatan kita untuk mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Dan yang pasti di dalam penghayatan kita dan apa yang juga Alkitab ajarkan tentang doa, doa itu bukan sekedar sebuah ritual, ya, bukan sebuah hal yang memang menjadi pola
hidup sehari-hari yang kemudian kita jalankan hanya sebagai sebuah kebiasaan atau rutinitas. Namun doa itu adalah sebuah hal yang kita hayati sebagai cara kita berhubungan dengan Tuhan. Kalau di kebaktian minggu misalnya, penatua kan mimpin pengakuan dosa misalnya gitu ya, atau doa persembahan gitu ya. Kalau menurut ibu bapak yang berdoanya ada berapa banyak? Di dalam kebaktian minggu ya, di dalam kebaktian minggu gitu atau di persekutuan gitu ya, kalau Pak Joni ikut persekutuan KD atau persekutuan lansia kan ada pemimpin doa tuh ya, liturgosnya atau penatua. Kalau di kebaktian minggu itu penatua mimpin doa ya, doa persembahan katakanlah. Kalau menurut ibu bapak yang berdoa berapa orang? 1. Betul. Yang berdoa 1 yang memimpin, bersuara. Tapi doa persembahan, katakanlah ya misalnya, itu adalah doa bersama. Penatua atau liturgos memimpin umat untuk berdoa bersama-sama. Ya. Karena itu kalau secara liturgisnya, saat ada seseorang yang memimpin doa, maka di akhir doa bilang amin. Yang mengaminkan tuh bukan yang mimpin doanya, yang mengaminkan adalah semua umat. Mengaminkan. Ya. Ketika penatua memimpin doa pengakuan dosa, yang sedang mengaku dosa 1 yang bicara. Tapi itu adalah doa untuk semua, mewakili kata-kata semua, berdoa kepada Tuhan. Ya. Bahwa di dalam proses itu, doa itu menjadi doa bersama yang kita naikkan. Ya. Nah karenanya sekalipun di dalam doa begitu ya, dalam ibadah ada yang mimpin doa, kita perlu menyimak baik-baik tuh, mengaminkannya. Karena yang disampaikan atau dikatakan oleh orang yang mimpin doa, seperti tadi Bu Miranda misalnya di awal, mimpin kita berdoa, itu bukan Bu Miranda yang sedang berhubungan sama Tuhan berdua tuh. Tapi Bu Miranda sedang mengajak kita, membawa kita bersama berhubungan dengan Tuhan. Ya walaupun dalam kenyataannya kadang-kadang ada sih gitu ya, saat doa syafaat orang ke toilet. Ya. Karena doanya panjang terus sudah nggak tahan kali gitu ya, seperti itu ada ya. Tapi ya kita tahu bahwa itu tentu ya karena kondisi situasi begitu ya. Namun doa itu sama-sama menjadi doa kita di dalam ibadah maupun persekutuan. Nah, lalu kalau bicara tentang doa, kita bersyukur karena Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh dan mengajarkan cara berdoa. Nah, ini rada persoalan dengan puasa. Karena puasa itu Tuhan Yesus enggak puasa. Kecuali yang 40 hari 40 malam itu ya, sebelum pencobaan. Dan Tuhan Yesus tidak menyuruh secara langsung begitu ya murid-murid untuk berpuasa. Ya, bahkan ketika ada orang-orang murid-murid Yohanes dan orang Farisi yang nanya, kok murid-murid Yohanes tuh puasa, kami puasa gitu ya. Kepala Arif Taurat bilang, kami puasa tapi kok murid-muridmu enggak. Ya, kata Tuhan Yesus ya karena masih ada mempelai, sang mempelai begitu ya. Maka kalau ada sang mempelai, maksudnya Tuhan Yesus sendiri, orang-orang tidak berpuasa, murid-murid tidak berpuasa. Nanti kita lihat juga ya ayat-ayatnya. Nah, Tuhan Yesus memberikan teladan untuk berdoa. Ya, kita tahu dari gambar itu, gambarnya memang di sini rada kurang jelas gitu ya. Tapi bisa kira-kira ditebak itu gambarnya tentang apa Ibu Bapak? Peristiwa apa? Getsemani, di Taman Getsemani. Ya. Bahwa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus seperti dikisahkan dan saya kutip versi dari Lukasnya, Lukas 22. Tuhan Yesus berdoa, bukan kehendakku ya Bapa, tapi kehendakmulah yang jadi. Bahwa di dalam proses itu Tuhan Yesus menjadikan doa sebagai cara untuk menyerahkan diri pada kehendak Bapa. Ya. Bukan kehendakku,
tapi kehendakmu, kehendak Sang Bapa. Doa sebagai cara untuk berserah kepada kehendak Bapa yang diyakini dan dipercaya melampaui segala sesuatunya, lebih dari kehendak dan bahkan pikiran kita sendiri. Dan doa itu juga adalah doa ketika kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita lihat dari dalam Lukas 18. Dari Lukas 18 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Lukas 18 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Di sini ada perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai, ya, tentang mereka yang berdoa, ya, kedua orang ini yang berdoa gitu ya di bait Allah. Yang orang Farisi itu berdiri berdoa, di ayat 11 dikatakan, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini." Jadi dalam cerita perumpamaan ini, ceritanya orang Farisi dan pemungut cukainya berdirinya sama-sama tuh ya di bait Allah begitu ya, bisa saling ngeliat gitu ya. "Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku," begitu ya. Bahwa orang Farisi itu berdoa meninggikan diri dan jasa-jasanya di hadapan Tuhan, betapa salehnya dia. Dan Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaannya ini mengenai pemungut cukai yang berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit, bahkan memukul-mukul dadanya gitu ya. Mengasihani dirinya, merasa dia berdosa sambil bilang, "Kasihanilah aku orang berdosa ini." Melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus mengajarkan tentang orang ketika berdoa, maka berdoa untuk memohon belas kasihan Tuhan. Dan bukan berdoa untuk menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Doa adalah hubungan dengan Tuhan, bahwa kita sebagai orang-orang yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan, gitu ya. Tuhan itu besar, kita itu kecil. Dan perumpamaan itu diberikan. Nah, juga kita tahu bahwa di dalam berdoa di Taman Getsemani, secara khusus Tuhan Yesus berdoa untuk memohon. Tetapi juga selain kita memohon kepada Tuhan dalam doa, ada kesediaan atau kesiapan kita menerima kehendak Bapa. Ini yang kadang-kadang konsekuensi dari jawaban doa yang kita nggak pikirin. Kita minta sesuatu sama Tuhan, tapi sebenarnya kita belum siap dengan jawabannya. Misalnya, kita berdoa supaya Tuhan kasih jodoh buat anak kita. "Tuhan, anak saya nih teman-temannya udah pada nikah, tapi anak saya belum dapat jodoh Tuhan. Kalau ketemu sama teman-teman saya, udah pada ngomonginnya mantu, cucu. Lah saya, Tuhan tolong kasih jodoh buat anak saya." Dapat jodohnya orang Singapura. Menikah tinggal di Singapura. Berdoa lagi kita sama Tuhan, "Tuhan, kenapa mantunya orang di Singapura?" gitu. Makanya terus orang bilang, "Kalau doa mesti lengkap." Gitu ya. Mesti lengkap. Bilang, "Tuhan, jodohnya orang Kelapa Gading, rumahnya di Kelapa Gading, kerjaannya di Kelapa Gading," gitu ya. Jelas, jadi Tuhan tahu gitu. Ya boleh aja berdoa detail seperti itu, boleh. Karena doa itu kan juga curahan hati kita sama Tuhan. Kita boleh menyampaikan curahan hati keinginan kita pada Tuhan gitu. Tapi siap dengan konsekuensi sebuah doa ketika dijawab Tuhan melampaui apa yang kita minta, apa yang kita pikirkan. Ya. Bahwa ketika kita berdoa, kita sedang menjalin hubungan nih sama Tuhan, dan doa kita berisi pujian, doa kita berisi ungkapan syukur gitu ya. Tapi ketika doa kita berisi permohonan, kita mesti siap ketika Tuhan menjawab doa itu sesuai apa yang kita mau, dan bahkan melampaui dari apa yang kita bisa pikirkan. Ya. Nah, itu yang juga menjadi sebuah bagian dari penghayatan iman kita. Ya.
Misalnya beberapa tahun yang lalu gitu ya, ada seorang yang minta didoakan supaya dia mau jual, ya karena situasi COVID mau jual tokonya. Ya soalnya kan susah, oh, doakan Bu, dijual aja tokonya. Oke, didoakan. Ya ternyata Tuhan baik mengabulkan doanya. Walaupun sebenarnya situasinya rada sulit, tokonya bisa kejual. Tokonya kejual, anak-anaknya persoalan. Karena ada yang nggak siap dengan toko itu, mikir, ini kan ditahan aja dulu, tunggu sampai masanya selesai, COVID-nya selesai gitu maksudnya, baru nanti dijual. Wah gitu ya. Akhirnya jadi ada ketegangan. Lalu ini nih kalau dibeliin yang baru kan gak bisa, disimpan juga hilang gitu. Akhirnya jadi persoalan sampai kemudian, iya ya Bu, kalau minta doa sama Tuhan mesti pikir baik-baik. Kalau Tuhan jawab, kita mau apa? Seperti itu. Jadi bahwa ada kesediaan kita menerima kehendak Allah ketika kita berdoa. Ketika doa itu terjawab maupun ketika doa itu juga belum terjawab ataupun tidak terjawab. Nah, selain bahwa Tuhan Yesus memberikan teladan untuk berdoa begitu ya, melalui apa yang dia sendiri lakukan, melalui perumpamaan-perumpamaan yang ada gitu ya. Dan bahkan banyak perumpamaan-perumpamaan di dalam Alkitab yang berbicara tentang doa. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa Bapa Kami yang berisi pujian, doksologi maupun permohonan gitu ya. Bahwa doa ini diajarkan dan dicatat di dalam Matius 6. Tentu kita sudah hafal ya Ibu Bapak bagian ini. Matius 6 ayatnya yang ke-9 sampai 13 bicara tentang doa Bapa Kami dan punya paralelnya juga dari dalam Lukas dalam versi yang lebih pendeknya ya. Sebagai doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid ya. Dan doa ini disebut doa Bapa Kami ya. Sebagaimana kalimat yang memang muncul dan diajarkan oleh Tuhan di dalam doa ini, yaitu dengan menyebut Allah sebagai Bapa yang di sorga. Ya. Bahwa sebutan Bapa menunjukkan ada sebuah relasi hubungan yang begitu dekat antara Allah dengan manusia, yang terjadi bukan karena manusianya layak atau manusianya sebanding dengan Allah, tetapi bahwa kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa karena Yesus Kristus yang sudah membawa jalan keselamatan. Bahwa ada anugerah yang diberikan melalui Yesus Kristus yang membuat jembatan antara manusia yang berdosa yang tidak layak ini kemudian menjadi punya hubungan kedekatan dengan Allah yang kita diberi kelayakan memanggil Dia sebagai Bapa. Lalu kata kami di dalam doa itu ya, Bapa kami yang di sorga. Kata kami menunjuk pada pribadi orang beriman gitu ya. Tetapi juga bahwa kesatuan umat, yaitu ketika kita berdoa untuk diri sendiri tetapi juga sekaligus berdoa dengan sesama. Ini beda dengan pengakuan iman. Kalau pengakuan iman bunyinya apa tuh? Aku percaya, saya. Kita ngaku secara pribadi. Bukan karena suami saya Kristen, atau keluarga saya Kristen, tetangga saya Kristen, atau semua orang di gereja Kristen. Lalu pengakuan iman rasuli diucapkan, kita ikut-ikutan gitu ya. Enggak. Pengakuan iman rasuli bunyinya aku percaya. Supaya pengakuan itu secara pribadi. Kita mengaku pribadi, bukan karena ikut yang lain. Nah, tapi dalam doa, khususnya doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus enggak mengajarkan Bapakku yang di sorga. Bukan gitu, tapi Bapa kami. Karena menjadi orang yang dilayakkan untuk punya hubungan dengan Bapa itu bukan hanya kita yang dilayakkan. Doa Bapa kami mengajak kita untuk menghayati bahwa yang diberikan anugerah, yang diselamatkan bukan hanya saya, tapi kita semua yang percaya pada Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga.
kata kami di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan menunjukkan adalah sebuah panggilan untuk berdoa bersama. Dan bahkan kita mengenal istilah syafaat, ya, doa syafaat yang biasanya panjang ya. Semua didoain kalau hari Minggu gitu ya. Doa syafaat. Doa syafaat itu adalah ketika kita memohonkan doa untuk yang lain gitu ya. Kita berdoa buat negara, buat kota kita gitu ya, buat keadilan, buat orang-orang yang bekerja di bidang hukum, transportasi, apa segala macam gitu ya. Doa syafaat ketika kita memohonkan doa untuk yang lain gitu ya. Bahwa kita berdoa bukan hanya untuk kepentingan dan kebutuhan kita juga mendoakan orang-orang lain. Karena itu kita di dalam ibadah ada doa syafaat yang menjadi ibadah itu sebenarnya kan market ya. Ibadah minggu itu sebuah market, model, contoh hidup kita sehari-hari. Ya, bahwa kita berdoa buat orang lain tuh bukan hanya di kebaktian minggu, tapi kebaktian minggu itu sebenarnya adalah contoh hidup kita sehari-hari. Bahwa dalam hidup kita sehari-hari kita bersyafaat juga untuk yang lain. Nah, namun juga kita tentu juga berhati-hati, jangan sampai doa Bapa kami itu menjadi seperti mantra gitu. Kalau nggak didoain, kayaknya belum sah gitu ya, nggak gitu tuh ya. Kemarin ini saya melayani di hari Minggu di GKI Residen Sudirman waktu hari ulang tahun GKI ya, kan pertukaran ya. Kita saat itu dilayani oleh Pendeta Hendrikus dari GKI Sorogenen ya. Nah, saya ke GKI Residen Sudirman. Pastira ke Sidoarjo waktu itu dengan rombongan pemusik. Nah, ketika saya mau mimpin, saya mimpin 2 kali kebaktian pemuda siang dan kebaktian sore. Baktian sore mereka gitu ya. Lalu kemudian penatuannya waktu siang bilang, Bu, nanti jangan lupa ya, ada doa Bapa kami setelah doa syafaat gitu ya. Sorenya juga gitu tuh penatuannya gitu ya, di ruang konsistori. Bu, nanti jangan lupa ya, habis doa syafaat ada doa Bapa kami gitu. Kepoh dong saya gitu. Ini penatua pagi yang siang sama sore kok ngingetin aja gitu. Emang kalau lupa kenapa? Ribut. Jemaat tuh ada yang ini Bu, mungkin rasanya kurang pas kalau nggak ada. Soalnya memang setiap hari Minggu gitu ya mereka mengucapkan doa Bapa kami setelah syafaat gitu ya. Penatua bilang mungkin di GKI lain atau gereja lain ada yang kadang dibacain, ada yang enggak gitu ya. Tapi kalau di kami tuh dibacain. Jadi kalau pendetanya dari luar kami wanti-wanti gitu ya. Di sini juga gitu ya beberapa, walaupun mungkin sudah gitu ya. Ya kayaknya enggak ini gitu ya. Kayaknya kalau belum ditutup doa Bapa kayaknya ada yang kurang gitu ya. Kayaknya ada yang ini gitu. Ya tidak masalah perasaan itu karena memang ada sebuah pola yang biasa dan ketika pola yang biasa itu tidak ada, tidak dilakukan, merasa ada sesuatu yang kurang begitu ya. Nah, tapi semangatnya adalah kita tidak mau menjadikan doa Bapa kami itu sebagai sebuah mantra begitu ya. Dulu sekarang kan doa Bapa kami banyak dinyanyikan. Dan nyanyiannya ada beberapa versi gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau mau nyanyi doa Bapa kami dengerin dulu nih musiknya, ini yang versi mana. Jadi kayak galau juga kalau saya mah gitu ya. Gitu aja dengerin dulu nih musiknya. Yang mana nih? Nunggu pro kantornya mulai. Jangan sampai salah versi gitu ya. Nah, dulu waktu awal-awal tuh mulai ada tuh lagu-lagu doa Bapa kami tuh di GKI gitu ya. Wah, itu kan juga orang merasa kenapa jadi nyanyi? Biasanya diucapin jadi nyanyi gitu kayak enggak kayak enggak cocok begitu ya. Tapi sekarang rasanya udah biasa gitu ya, udah biasa gitu. Bahkan kalau udah lama enggak dinyanyiin kangen tuh doa Bapa kami enggak nyanyi gitu ya. Gitu. Nah, yang menjadi sebuah pola yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami, kita tahu bahwa berisi pujian gitu ya, lalu kemudian permohonan dan diisi juga dengan pujian ya, yang berisi pengakuan bahwa Engkau lah yang punya kerajaan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Bahwa kita menyatakan bahwa ada sebuah hal yang Alkitab ajarkan mengenai sebuah pola doa. Ya.
Lalu bagaimana dengan berdoa dalam nama Tuhan Yesus? Nah, ini sedikit memang menjelimet Ibu Bapak, Saudara-saudari, dan ini kemudian ya berpulang kepada spiritualitas dan relasi masing-masing dengan Tuhan kemudian gitu ya. Sebenarnya mana yang tepat begitu ya? Ketika kita berdoa Allah yang Maha Kasih gitu ya, terus atau Bapa di sorga gitu ya. Lalu kemudian diakhiri dengan kalimat dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Atau versi yang kedua, Tuhan Yesus kami berdoa padamu. Menurut Ibu Bapak mana yang tepat menurut Ibu Bapak? Berdoa kepada Allah diakhiri dengan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, atau berdoanya Tuhan Yesus gitu ya. Berdoa kepada Allah Bapa diakhiri dengan dalam nama Tuhan Yesus. Coba Ibu guru sekolah minggu kalau ngajarin doa ke anak sekolah minggu, pola pertama, pola kedua. Yakin? Kalau guru sekolah minggu. Oh iya, Cina ini kelas gede. Jadi mungkin bisa. Kalau ngajarin ke anak sekolah minggu, Tuhan Yesus. Terus anak-anak ngomong kan, Tuhan Yesus, terima kasih gitu ya. Tapi tetap diakhiri dengan dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Kami berdoa, amin gitu ya. Ibu Bapak, saudara-saudari, ini memang sebuah hal kebiasaan atau mungkin praktek-praktek yang ada di berbagai tempat begitu. Lalu kemudian kalau bicara tentang mana yang tepat, mana yang benar, mana yang salah, mana yang keliru yang harus diperbaiki, kembali kepada pemahaman dan penghayatan kita. Namun kalau bicara tentang sebuah konsep mengenai apa yang kita pahami tentang Allah, bahwa Allah itu kita hayati di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa memanggil Allah dengan Bapa. Maka ketika kita berdoa bukan kepada Yesus Kristus sebagai sosok. Kita berdoa kepada Allah Sang Bapa. Ya. Ini kalau bicara tentang pengajaran atau pemahaman mengenai Trinitas, ini kadang jadi persoalan gitu ya. Karena ya bahwa kita berdoanya kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus gitu. Jadi kita tidak berdoa kepada Yesus Kristus gitu. Jadi kalau kita manggil di dalam doa gitu ya, bukan Tuhan Yesus gitu, tapi Allah Bapa gitu, atau Tuhan gitu, ditutup dengan dalam nama Tuhan Yesus ya. Tapi ya bagi saya balik kepada tadi spiritualitas dan penghayatan kita. Kalau kita memanggil Allah gitu di dalam doa kita sebagai Tuhan Yesus gitu ya. Dan itu membuat kita merasa dekat dengan Tuhan, maka baik. Bahwa cara itu membuat kita menjadi orang yang mendalami hubungan dengan Tuhan, dengan Allah. Gitu. Nah tapi tadi ya kalau dibicara tentang dalam pengajaran mengenai prinsip Allah Tritunggal, Trinitas begitu ya, bahwa kita mengenal Allah, Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita berdoa kepada Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus dengan kuasa dari Roh Kudus yang menolong kita berdoa gitu ya, kata Roma. Menolong kita berdoa bahkan saat kita tidak tahu caranya berdoa. Nah, Tuhan Yesus sendiri mengatakan begitu ya, ketika kita meminta sesuatu gitu ya kepada Allah, maka meminta dalam namanya. Matius 18 ayatnya yang kelima. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku gitu ya. Bahwa di dalam nama Tuhan Yesus gitu ya, kita dapat memiliki hubungan dengan Sang Bapa, kita menjadi orang yang dekat gitu ya dengan Sang Bapa. Lalu juga di dalam Yohanes 14 ayat 13. Ini boleh satu orang bacain kali ya? Bolehkah satu orang di tempat ini? Ini mic. Oh ya, mic-nya ada dua ya sebenarnya. Oh ya, maaf.
Ada yang mau baca Ibu Bapak? Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Bulina, angkat tangan. Oh, saya kira Ibu. Oh, Bu Rosita boleh ambil Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Demikian bunyinya. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, Demikian saja. terima kasih Bu Rosita. Ya, di situ dikatakan bahwa meminta begitu ya, berdoa dalam prakteknya, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Gitu ya. Dan itu yang menjadi sebuah penghayatan, pemahaman bahwa kita ini sebenarnya orang yang gak layak untuk datang kepada Allah. Kita ini orang berdosa, kita manusia yang lemah gitu ya. Tetapi bahwa keselamatan dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memungkinkan kita untuk dapat mengenal Sang Bapa, punya hubungan dengan Sang Bapa. Dan karenanya memohon bahkan kepada Sang Bapa. Ya. Dan karenanya doa, kalimat terakhir dalam doa, dalam nama Tuhan Yesus. Gitu. Ya, sekalipun tentu catatan yang tadi ya, seperti doa Bapa kami, bukan itu kemudian jadi mantra. Kalau nanti dengar orang berdoa terus di akhir doa nggak pakai nama Tuhan Yesus, kesannya kayak wah ini doanya salah alamat nih gitu ya. Yang nggak begitu, karena kan dari awal ketika berdoa kita sudah menunjukkan pikiran kita kepada kepada Allah gitu, yang Sang Bapa. Bahwa dari awal kita berdoa kita sudah menunjukkan diri kita. Ya. Namun berdoa dalam nama Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa hidup orang beriman berpusat pada Kristus. Yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kristus, Yesus Kristus yang mengajarkan sebuah doa gitu ya, yang memuji dan memuliakan Sang Bapa. Doa yang bahkan ia teladankan tentang menyerahkan diri, bukan kehendakku tapi kehendakmu gitu. Yesus Kristus yang telah membuka jalan bagi kita untuk diselamatkan. Nah, lalu bagaimana caranya berdoa? Ibu Bapak kalau berdoa tangannya seperti apa? Boleh dipraktekin? Kalau berdoa tangannya seperti apa? Iya, enggak tentu ya Pak Sugi. Pak Herman gimana Pak? Kalau berdoa tangannya? Biasa aja. Biasanya Bapak gimana Pak? Oh gitu ya, bisa berdiri begini gitu ya. Pak Joni, Bu Lina, kalau berdoa tangannya, Bu Lina gini. Begini ya. Itu gestur-gestur tanda penyerahan diri ya, tangan berlipat ya, tangan ya begini gitu ya. Tadi Pak Sugi begini ya, tergantung lagi merasa yang mana gitu ya. Gitu Pak Herman, ya kalau pas lagi berdiri seperti ini memohon gitu ya. Kalau para imam di dalam perjanjian lama gitu ya, berdoa mengangkat tangan begitu ya, menengadahkan tangan karena menjadi permohonan begitu ya. Gereja-gereja Protestan lah ya, banyaknya pada masa kini berdoa dengan tangan yang seperti ini. Ada juga yang seperti ini ya, itu ya tradisi dan kebiasaan yang berbeda-beda. Kalau berdoa di rumah Ibu Bapak berlutut apa enggak? Atau duduk? Tangannya bebas begitu ya. Sambil berdoa, sambil jalan. Iya, karena memang pada prinsipnya tadi ya, bahwa doa adalah cara kita
berhubungan, doa itu menjadi penghubung antara kita dengan Tuhan, gitu ya. Dan hubungan kita dengan Tuhan tidak dibatasi oleh gestur tertentu. Kita bisa sambil tidur, kita bisa sambil jalan, kita bisa sambil masak, doa gitu ya. Kita bisa sambil nyetir gitu ya. Kita bisa berdoa dimanapun dengan gaya yang seperti apapun begitu ya. Dan doa itu bisa sebuah doa yang bebas gitu ya, tadi gitu ya, mau naik tangga lalu berdoa Tuhan misalnya lindungi supaya selamat gitu ya. Doa itu bisa sesuatu yang menjadi kalimat kita yang kita pikirkan, dan juga bisa doa tentang hidup kita bersama begitu ya. Dan doa itu juga bisa kita naikkan doa Bapa Kami. Pada prinsipnya doa itu dapat dilakukan kapan saja, di mana saja. Tapi tetap perlu juga ada waktu dan tempat khusus untuk berdoa. Sekalipun kita bisa datang kepada Tuhan saat lagi masak, saat lagi jalan, saat lagi nyetir, saat lagi di mall, saat lagi belanja, saat lagi ngapain pun gitu ya, kita bisa berdoa dimanapun, kapanpun kita berdoa. Tetapi tetap untuk pertumbuhan spiritualitas kita perlu tempat dan waktu khusus buat berdoa. Kita bisa berdoa di gereja bersama-sama, mendengarkan ada penatua yang pimpin doa, pendeta yang pimpin doa, doa yang bersama-sama, doa di persekutuan, di doa pagi, di ibadah. Kita bisa berdoa bersama, tapi tetap ada waktu dan tempat khusus kita perlu berdoa secara pribadi. Pakai mic supaya yang di doa pribadi saya ada kursi, meja gitu, memang itu yang namanya pribadi. Tapi mata saya seperti bicara, di depan saya ada Tuhan. Jadi mata saya terbuka. Saya ngomong aja seperti ngomong sama temen gitu ya. Tuhan, aku gini-gini aku. Jadi cerita, apakah itu juga berdoa? Menurut saya iya, menurut pendeta. Iya Bu. Makasih. Ya, sejauh memang kita bicara dengan Tuhan itu menjadi doa. Saya lupa, tapi ada seorang teolog yang bilang begini, bedanya antara saya lupa ya persisnya, tapi kurang lebih gini. Bedanya antara kita mengeluh dengan berdoa itu cuma satu. Bedanya cuma menyebut kata Tuhan. Mengeluh itu bisa gini, hari ini semuanya berantakan nih, memang tuh di orang tuh ya bikin sebel gitu. Hari ini kayak semuanya berantakan gitu, pokoknya bikin marah gitu ya. Tapi coba tambahin satu kata, Tuhan. Jadi beda. Tuhan, hari ini aku kesel. Tuhan, hari ini aku marah. Aku gak tahu cara ngadepin dia Tuhan. Cuma beda satu kata, tapi beda penghayatan. Beda hasil. Ngeluh-ngeluh sendiri dengan ngeluh kepada Tuhan. Kita bisa melakukan banyak hal dalam hidup kita, ngomong pada diri kita sendiri. Bisa. Tapi akan jadi berbeda saat kita ngomong sama Tuhan. Sekalipun kita sambil ngapa-ngapain gitu ya, terus kita bilang Tuhan. Ya, jadi ya bahwa tetap ya kita bisa bagaimanapun dan dimanapun berdoa, perlu ada waktu dan tempat khusus bagi kita berdoa. Tempat khusus ya kalau dulu ya nenek saya gitu ya, terus sekarang turun ke mama saya. Nenek saya tuh dulu di rumah emak saya tuh punya kursi sama meja tersendiri buat berdoa gitu. Dilapin, padahal tuh dilapinnya pagi sore sama si emak, enggak kotor. Cuma dilapin dulu, dialasin, terus emak taruh tangannya di situ buat berdoa, berlutut gitu ya. Tempatnya khusus gitu ya. Kalau saya sekarang kadang berdoanya di kamar, kadang di ruangan kamar syuting, karena itu kamar syuting tuh kamar paling aman. Kalau di kamar kakek keluar masuk, di kamar kerja saya mama suka bisa lewat. Nah kalau di ruangan syuting, kalau saya udah masuk ke situ tuh, mama sama kakek nggak berani berkutik. Oh iya Bu,
Oh, ini waktunya. Oh ya, saya maaf. Waduh, ini kita baru ngomongin doa ya, belum puasa. Oke, saya percepat ya. Nah, lalu kalau bicara tentang doa, ada gestur tertentu ya. Kita bisa berdoa dengan tangan lurus, tangan berlipat dengan apapun gitu ya. Namun yang pasti bahwa gestur, gerakan tubuh kita itu menunjang niat dan sikap kita dalam berdoa begitu ya. Karenanya sekalipun kita bisa berdoa dengan gaya apapun, tetap kita perlu berdoa secara khusus, punya gestur-gestur tertentu ya yang kita lakukan kepada Tuhan, sehingga hal itu menolong kita, membuat tubuh kita juga meyakini bahwa kita sedang berdoa kepada Allah. Nah, lalu kemudian bicara tentang doa, doa diakhiri dengan amin. Yang harafiahnya berarti benar dan pasti, sungguh dan benar ya. Amin menjadi keyakinan bahwa doa kita didengar oleh Tuhan, di mana Tuhan akan menjawab dengan memberikan apa yang terbaik bagi kita. Ya. Bahwa amin itu juga bukannya sebuah paksaan kepada Tuhan, gitu, tetapi menjadi sebuah keyakinan bagi kita bahwa Tuhan mendengar doa. Nah, itu tentang doa. Ya, saya agak percepat kali ya. Ini ya puasa ya. Oh, sebelum doa, ya. Sebelum puasa. Ya, silakan. Mic-nya. Terusik sedikit mengenai soal yang mantra. Gereja pertimbangan apa ketika dalam satu liturgi itu memang mengharuskan adanya doa Bapa Kami dan pengakuan iman. Kalau saya secara pribadi itu rasanya memang harus, kalau saya pribadi gitu ya, karena nggak mungkin juga, maksud saya gini, Tuhan memang mengajarkan doa dan itu kan ada di Alkitab. Kalau menurut saya pribadi, kalau satu gereja tidak ada doa Bapa Kami gitu ya, walaupun seperti yang tadi Bu Novita paparkan gitu ya, doa itu kan kita kepada Allah. Tapi ini kan doa yang memang Tuhan ajarkan kepada kita dan itu kan artinya sangat dalam. Saya pikir sih baik gitu ya, dan rasanya sih nggak mungkin menjadi satu mantra gitu ya. Malah saya merasa aneh kalau suatu gereja tidak pernah ada doa Bapa Kami. Apalagi tidak ada yang namanya pengakuan iman. Ya, karena kan itu kan satu apa ya? Kita secara pribadi yang seperti yang Bu Novita tadi katakan. Nah, pertanyaan saya adalah ketika suatu gereja memutuskan adanya pengakuan iman dan doa Bapa Kami, pertimbangannya apa? Terima kasih. Saat satu gereja memutuskan doa Bapa Kami dan pengakuan iman. Oh, sedangkan di gereja lain enggak Ya. gitu ya. Ya, itu aja. Saya menjawab sebagai GKI ya, saya nggak ikuti gereja lain jawabannya. GKI tidak mewajibkan, tidak mengharuskan ibadah minggu ada doa Bapa Kami. Yang ada adalah doa syafaat. Doa syafaat bisa ditutup dengan doa Bapa Kami dan tidak. Jadi itu kalau dalam liturgi sesuatu yang opsional gitu. Bahwa doa syafaat itu di dalam liturgi menjadi sebuah hal yang memang menjadi urutan liturgi karena dia menjadi sebuah intercession, istilah pengantar ya. Dari mendengar firman sampai kemudian kita masuk ke dalam odo selanjutnya yaitu ke arah persembahan. Nah, jadi apakah ada gereja yang mengharuskan doa Bapa Kami? Ya mungkin ada gitu, tetapi kalau di dalam GKI sebenarnya kita enggak. Nah, cerita saya dengan GKI Residen Sudirman, mereka menjadi sebuah hal yang biasa dilakukan, menjadi ketetapan mereka, itu kebijakan lokal mereka, bahwa mereka menginginkan bahwa doa Bapa Kami dibacakan setiap doa syafaat. Ya. Tapi ya itu bahwa ada yang ada dan tidak gitu ya. Dan ya kalau dalam kemarin apa yang disampaikan oleh penatua ya karena memang itu sudah menjadi ya kebijakan mereka, biasa dilakukan seperti itu ketika pendeta mereka, maka kalau pendeta luar nggak lakukan jadi aneh, beda nih gitu ya, seperti itu.
Nah, kalau pengakuan iman rasuli ada di dalam liturgi, karena itu menjadi satu poin penting bahwa kita melakukan ibadah itu dengan sebuah hal yang kita akui, gitu ya, menyatakan kembali iman. Dan posisinya, pengakuan iman rasuli posisinya di mana Ibu Bapak? Kalau di kebaktian? Sesudah firman, betul, sesudah firman. Karena pengakuan iman rasuli itu dalam penghayatannya adalah respon terhadap firman. Bahwa atau misal pun kalau ada sakramen atau baptisan atau apa itu masuk ke dalam bagian liturginya gitu. Bahwa itu adalah respon terhadap firman. Kita udah dengerin firman nih gitu ya. Tuhan bersabda, memberi perintah dan sebagainya. Nah, kita meresponnya, iya kita akui itu. Nah, itu di dalam posisinya. Nah, karena itu ya pengakuan iman rasuli ditaruh di setelah khotbah, setelah firman, menjadi respon pengakuan apa yang kita sudah dengar itu kita akui. Seperti itu. Ya. Tadi ya saya tidak mengatakan bahwa ada gereja-gereja yang kemudian menjadikan itu mantra begitu ya pada zaman sekarang, rasanya enggak, tetapi bahwa ya kita perlu menghayati aja gitu ya, bahwa doa Bapa kami itu bukanlah kemudian sebuah hal yang menentukan doa kita dijawab apa enggak gitu ya. Tapi bahwa itu adalah sebuah pola yang Tuhan Yesus ajarkan, dan karena itu pola, maka pola itu yang kita juga bisa pakai dalam doa-doa kita yang lain. Bahwa dalam doa kita memuji Tuhan, jangan datang, Tuhan saya minta ini gitu ya. Tapi doa itu memuji Tuhan dulu gitu ya. Lalu kemudian ada permohonannya, baru kemudian permohonannya juga diakhiri dengan ya keyakinan gitu ya, bahwa ya Tuhan yang punya kuasa atas segalanya gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke puasa ya Ibu Bapak. Ini agak panjang tapi oke, kita coba. Nah, bicara tentang puasa Ibu Bapak, kalau di dalam Alkitab kita tahu puasa, lupa mau ditebakin tadinya. Siapa saja tokoh Alkitab yang Ibu Bapak tahu berpuasa? Tadi udah kelihatan ya. Tuhan Yesus. Siapa lagi? Tokoh Alkitab yang puasa. Siapa saja? Ya, Pak. Ya. Perjanjian lama, perjanjian baru boleh. Elia. Siapa ada yang di Zoom mau jawab, siapa tokoh Alkitab yang berpuasa? Ya. Kalau berdoa rasanya semua tokoh Alkitab berdoa gitu ya. Enggak nemu tuh tokoh Alkitab yang diceritakan enggak doa gitu. Nah, puasa Ibu Bapak, Saudara-saudari, di dalam Alkitab gitu ya. Dan kalau sampai sekarang itu dari dalam perjanjian lama ada sebuah hari raya pendamaian. Itu diceritakan, diperintahkan di dalam Imamat 16 ayat 29 gitu ya. Hari raya pendamaian, atau kalau kita biasanya lebih mengenalnya dalam istilah Yom Kippur, yang sampai sekarang oleh saudara-saudari kita Yahudi praktekkan sebagai puasa, sebagai hari raya utama bagi mereka gitu ya. Yom Kippur itu setahun sekali pada tanggal 10 bulan Tisri, maka Alkitab mengatakan bahwa mereka sehari penuh, jadi 24 jam, bahkan ada yang mengatakan sebenarnya 25 jam gitu ya. Sehari penuh, maka umat tidak bekerja dan tidak makan selama 24 jam, sehari penuh dalam hari sebelum hari raya pendamaian tanggal 10 bulan Tisri. Jadi puasanya itu dari tanggal 9-nya gitu ya. Itu yang Alkitab tegaskan tentang puasa gitu ya, sebagai salah satu yang dicatat di dalam Imamat. Lalu kita juga tahu bahwa ada puasa seperti Musa gitu ya. Ketika Musa naik ke atas Gunung Sinai untuk mendapatkan 2 loh batu gitu ya. Selama 40 hari 40 malam gitu, maka Musa berpuasa. Lalu kemudian Daud gitu ya, dia pernah bersedih, tidak makan dan semalaman berbaring di tanah seperti 2 Samuel 12 ceritakan. Karena berduka, maka dia kemudian
berpuasa gitu ya. Lalu Elia 40 hari 40 malam gitu sambil berjalan kaki setelah dia dikuatkan Tuhan. Ya, setelah Tuhan memberi dia kekuatan kembali, lalu dia bisa meneruskan pelayanan, lalu dikatakan bahwa dia berjalan kaki 44 hari 40 malam dengan kekuatan yang Tuhan berikan gitu ya. Lalu kemudian di dalam kitab Yunus gitu ya, orang mengatakan bahwa Yunus tuh 3 hari 3 malam di perut ikan tuh puasa tuh gitu. Walaupun ada yang iseng-iseng mengatakan enggak, dia makan sushi di perut ikan. Kan banyak ikan-ikan laut, ikan lain yang dimakan gitu ya, masih ikan gedenya itu. Jadi Yunus makan itu gitu ya. Nah, tapi yang jelas bahwa di dalam Yunus 3 ayat 5 sampai ayat 7, kitab Yunus mencatat bahwa penduduk Niniwe berpuasa setelah mereka mendengar berita dari Yunus untuk bertobat. Mereka berkabung pada saat itu. Lalu kemudian Esther ya berpuasa selama 3 hari. Pada waktu itu sesuai dengan apa yang berita yang dia dengar dari Mordekai, lalu Esther menyampaikan supaya ada puasa sebelum dia menghadap raja pada waktu itu untuk menyelamatkan umat dari Haman ya. Nah, puasa Esther dalam prakteknya begitu ya dilakukan kemudian dalam perjanjian lama maupun juga bagi orang-orang Yahudi sampai sekarang itu setiap tanggal 13 bulan Adar puasa makan dari pagi sampai senja. Ya, konon dalam prakteknya sekarang hanya 1 hari, hanya untuk menghayati yaitu sebelum hari raya Purim. Ya. Nah, lalu kemudian Alkitab juga mencatat dalam beberapa cerita-cerita lain begitu ya. Puasa untuk rasa duka dan penyesalan, misalnya rasa duka pada saat itu dalam 2 Samuel 1 ketika Daud memimpin umat supaya mereka berpuasa meratapi kematian Raja Saul dengan kain kabung dan sebagainya gitu ya. Lalu kemudian di dalam Ayub kita juga tahu bahwa Ayub menaruh bara di atas kepalanya lalu berkain kabung gitu ya. Lalu kemudian 7 hari 7 malam Ayub menghadapi penderitaannya dalam duka. Lalu kemudian juga di Nehemia ketika Nehemia pada waktu itu menyerukan pertobatan kepada Tuhan di dalam sebuah proses pembangunan kembali bait Allah setelah mereka kembali dari pembuangan. Lalu kemudian di dalam Daniel gitu, ada doa dan puasa yang Daniel lakukan dan Daniel 1 bahkan mencatat tentang Daniel yang berpantang makan daging ya. Lalu kemudian orang mengatakan ya ada puasa Daniel, itu tuh puasa pantang makan daging gitu ya. Nah, jadi kalau bicara tentang tradisi puasa di dalam Alkitab, maka Alkitab penuh dengan cerita orang-orang yang berpuasa, tokoh-tokoh Alkitab dan ajaran yang berpuasa. Lalu bagaimana tentang Tuhan Yesus sendiri gitu ya? Apa yang menjadi kaitan Yesus Kristus dan ajaran atau juga praktek puasanya? Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari dan 40 malam di padang gurun. Ya. Diceritakan dalam Matius 4 ayat 1 sampai 2 dan paralelnya begitu ya. Lalu kemudian apa ya Calvin is right. Oh ini saya salah ngetik nih. Tadi mau di bahasa Inggrisin. Nah, tunggu. Ya. Ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam gitu ya. Lalu kemudian Yohanes Calvin, tokoh reformasi kita Calvinis sebagai Calvinis, mengatakan bahwa sebenarnya peristiwa bagi Calvin 40 hari 40 malam Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun itu adalah sebuah hal yang mendatangkan mukjizat. Bahwa itu dapat dilakukan oleh Yesus tetapi bukan menjadi contoh untuk dilakukan oleh manusia atau pengikutnya. Maksudnya bahwa gereja kemudian 40 hari 40 malam gak makan, gak minum gitu ya. Gak ada manusia yang kuat. Manusia kuat mungkin 24 jam atau 2 hari kali ya. 2 hari tanpa minum. Setelah itu akan lemes. Tremor. Saya sehari gak makan aja. Apalagi 40 hari 40 malam. Ya, bahwa Johannes Calvin mengatakan bahwa kalau bicara tentang 40 hari 40 malam itu adalah sebuah hal yang Alkitab ceritakan mengenai kuasa yang Yesus miliki, bahwa ia menjalankan sebuah proses penyiapan diri di padang gurun untuk kemudian
dapat menjalankan tugas keselamatan sesuai dengan rencana Ia datang ke dalam dunia. Nah, lalu kita tahu ada ayat dalam Matius 9 ayat 14 sampai ayat 17. Kita buka ya. Boleh satu orang bacain Matius 9. Matius 9 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Siapa? Ada yang di atau ada yang di Zoom atau sini? Oh, Bu Mila. Ya, silakan Bu. Kacamata dulu ya, Bu. Yohanes 9 ayat 14 sampai 17. Hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Ya, terima kasih Bu Mila. Ya, kita tahu Tuhan Yesus begitu keras dan tajam ketika mengkritik pola yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada zamannya. Ya. Ketika menekankan tentang melakukan aturan agama dan melupakan intinya. Ya. Dan dalam banyak hal Tuhan Yesus mengkritik hal itu. Ya. Supaya keselamatan itu kembali dimaknai secara baru dan bukan bicara tentang aturan-aturan lama yang dilakukan hanya sebatas karena itu aturan. Tapi Tuhan Yesus ingin supaya orang memahami ajaran itu. Nah, lalu bagaimana nih kalau tentang puasa? Apakah Tuhan Yesus melarang orang Kristen berpuasa? Kalau menurut Ibu Bapak? Enggak. Lalu kenapa dia bilang, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka, namun akan datang harinya mempelai itu diambil dari mereka dan waktu itulah mereka akan berpuasa. Apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Matius 9 ini? Dalam bacaan Matius 9 ini, ya, Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai kehadiran dirinya, ya, yang dibandingkan dengan murid-murid Yohanes begitu ya, dan orang-orang Farisi yang melakukan praktek puasa itu begitu ya, bahwa puasa itu sebagai tanda duka, penyesalan begitu ya. Maka bahwa kehadiran Yesus Kristus sendiri dan orang-orang yang datang kepada Yesus Kristus untuk belajar dari Sang Guru itu sudah menunjukkan tanda pertobatan dan penyesalan mereka. Dan karenanya pada saat Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus mengatakan bahwa murid tidak perlu berpuasa untuk menyesali dan bertobat dari dosanya. Karena mengikut Tuhan Yesus menjadi tanda penyesalan dan pertobatan itu. Sebagaimana Yohanes juga pembaptis sampaikan, bertobatlah gitu ya, kerajaan Allah sudah dekat dan sebagainya. Nah, jadi di dalam Matius ini Tuhan Yesus tidak melarang orang Kristen berpuasa, betul ya yang tadi Ibu Bapak katakan. Saat Tuhan Yesus ada bersama mereka. Namun ya, Tuhan Yesus tidak berpuasa dan murid-murid yang ada pada saat itu tidak berpuasa, bukan berarti bahwa Yesus melarang mereka berpuasa untuk seterusnya. Ya.
Nah, di dalam pemahaman apa yang disampaikan oleh John Calvin, ya Yohanes Calvin mengatakan bahwa puasa itu bahkan menjadi bagian dari disiplin rohani. Disiplin rohani yang mesti dilakukan untuk menunjukkan penyesalan, pertobatan begitu ya, mengendalikan diri, ya, menyiapkan diri bahkan berdoa. Jadi kalau Calvin itu selalu mengkaitkan antara puasa dengan doa. Gitu ya. Puasa itu bukan sekedar nahan-nahan lapar, tapi puasa itu adalah mengalihkan gitu ya, diri kepada doa. Jadi waktu makannya diganti doa gitu ya. Bahwa doa dan puasa menjadi sebuah hal yang satu kesatuan. Nah, Calvin mengatakan gitu ya, bahwa puasa itu adalah ketika kita keluar dari kebiasaan hidup sehari-hari. Ya, biasanya kita makan, biasanya kita melakukan apa yang kita mau, minum apapun gitu ya. Bahwa keluar dari kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Baik itu satu hari mungkin atau dalam hari-hari yang ditetapkan gitu ya. Baik itu sesuatu yang ringan maupun sesuatu yang sangat ketat sekali gitu ya, dengan pantangan kita gitu ya. Baik itu ketika kita ya mengurangi sesuatu gitu ya, makanan atau perbantang lah istilahnya gitu ya. Yang kemudian bicara tentang bagaimana ada waktu ya, lalu kemudian mengurangi jumlah makanannya. Dan kemudian juga mengecilkan porsinya begitu ya. Dan bagi Calvin ya tujuannya itu tadi mengendalikan keinginan, menyiapkan diri berdoa dan mengaku dosa. Jadi ketika kita berpuasa, kita berpantang, itu adalah waktu kita untuk kita juga berikan porsi lebih pada doa gitu ya. Jadi kalau bicara tentang berpuasa gitu ya, Tuhan Yesus tidak melarang orang Kristen berpuasa. Dan bahkan dalam prakteknya di perjanjian baru, para murid Tuhan Yesus berpuasa. Para rasul berpuasa setelah Paskah Tuhan Yesus. Ya. Dan begitu juga ajaran reformasi, ajaran Protestan ya, John Calvin, bahwa puasa menjadi bagian dari disiplin rohani, disiplin iman. Ya. Nah, kita lihat kalau di dalam Alkitabnya begitu ya. Alkitab tuh membuka kisah tentang seorang yang berpuasa dalam Lukas 2 ya. Dalam Lukas 2 penulis Lukas mencatat tentang Hana yang berpuasa ya. Siang malam dia bahkan di bait Allah dia puasa gitu ya. Lalu kemudian ada orang-orang yang murid-murid Yohanes, orang-orang yang pada zaman Alkitab berpuasa mengikuti tradisi. Namun di dalam kisah para rasul ya, Kisah Rasul 13 ayat 3, 14 ayat 23, ada para nabi, pengajar, dan bahkan para rasul yang berpuasa dicatat di dalam kisah para rasul. Ya. Mereka berpuasa khususnya pada saat itu dalam peristiwa-peristiwa untuk mengambil satu tugas pengutusan dan pelantikan. Jadi kalau para rasul dulu, Barnabas, Saulus gitu ya, sebelum kalau penatua sekarang sebelum diteguhin puasa dulu tuh. Majelis jemaatnya puasa. Gitu ya. Ya, itu yang dicatat dalam kisah para rasul gitu ya, bahwa para rasul yang pengajar gereja mula-mula pada waktu itu melakukan praktek puasa. Ya. Sebagai sebuah latihan spiritualitas mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Karena itu puasa menjadi berkaitan dengan doa. Karena doa adalah penghubung kita dengan Tuhan. Nah, lalu bagaimana puasa yang benar? Saya ambil dari dua bagian, Ibu Bapak, dari dalam Yesaya 58 dan dari dalam Matius pasalnya yang ke-6. Dalam Yesaya 58 itu adalah firman yang disampaikan oleh Tuhan mengenai orang-orang yang berpuasa tapi sambil melakukan kekejaman. Mereka yang berdagang masih aja jahatin orang gitu ya. Mereka yang berkuasa masih aja menindas gitu ya. Maka di dalam Yesaya Tuhan bilang bahwa puasa yang ku kehendaki gitu ya, yaitu bukan hanya memelihara tradisi puasanya, tapi bagaimana agar ada keadilan, agar ada kebaikan yang dilakukan. Dan juga kita tahu dari dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 16 sampai 18, ini adalah bagian ketika Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit mengajarkan 3 buah disiplin. Disiplin berdoa, disiplin berpuasa, dan disiplin memberi ya, atau berderma gitu ya.
yang ketiga hal ini Tuhan Yesus ajarkan supaya orang melakukannya dengan niat yang baik, tulus dan bukan munafik kalau bicara tentang doanya. Ya, tentang berpuasanya. Ya. Itu ada lengkapnya dari dalam Matius pasalnya yang ke-6 ya. Memberi ya, sedekah, berdoa dan berpuasa. Dan dikatakan tentang berpuasa gitu ya, jangan mukanya muram seperti orang munafik mengubah air mukanya supaya orang-orang tahu bahwa sedang berpuasa. Tapi kalau berpuasa minyaki kepala gitu ya, cuci muka seger gitu ya, jadi enggak meletot-meletot di depan orang. Kenapa puasa ya gitu ya. Tapi supaya kita seger gitu ya, supaya Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bahwa kita melakukannya kepada Allah, kepada Bapa kita gitu ya. Dan bukan melakukan puasa itu supaya dilihat oleh orang-orang lain. Ya. Karena ya godaannya gede ke arah situ gitu ya. Maksudnya kan kalau kita melakukan satu disiplin rohani, kadang kita tergoda untuk kayak bisa nunjukin ke orang lain kita bisa gitu ya. Nah, jadi puasa yang benar begitu ya dalam versi Yesaya, bahkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam khotbah di bukit ini gitu ya, supaya dilakukan itu dengan tulus dan bukan menjadi seperti orang yang munafik yang seolah-olah hanya ingin dilihat oleh orang lain tapi motivasinya kemudian tidak ke sana, tidak ke arah Allah. Nah, puasa erat maka kaitannya dengan doa dan melakukan kehendak Allah. Bahwa berpuasa itu bukan hanya kita menyengsarakan diri gitu ya, mengekang diri kita gitu, tetapi menjadi kesempatan kita dalam berpuasa itu kita menghayati kembali, bergantung pada kuasa Allah, dan bahkan juga kita mengingat gitu orang-orang lain yang berada dalam penderitaan. Lalu bagaimana nih prakteknya pada masa kini? Kan gak semua gereja ngajarin puasa gitu ya. Walaupun sebenarnya di dalam tradisi gereja begitu ya, sampai sekarang di dalam ajaran liturgis kita mengenal yang disebut sebagai puasa 40 hari. Ya, walaupun kita mungkin tidak GKI Gading Indah tidak mewajibkannya betul-betul puasa, makan, minum, tapi APD, ya tadi Bu Miranda bilang aksi penyangkalan diri. Ya. Ajaran gereja pada masa kini kalau bicara tentang puasa, maka dikaitkan dengan, utamanya dikaitkan dengan masa Raya Paskah selama 40 hari, mulai dari Rabu Abu sampai Sabtu Sunyi. Itu adalah masa puasa Kristen dalam tradisi gereja sampai saat ini ya. Dan hari Minggu gereja tidak berpuasa karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kalau ibu bapak hitung dari Rabu Abu sampai Sabtu Sunyi itu jumlah harinya sebenarnya 46 hari. 46 hari itu jumlah harinya sebenarnya. Nah tapi kan hari Minggunya enggak puasa, jadi puasanya Senin sampai Sabtu. Jadi pas 40 hari dari Rabu Abu ya. Nah selama 40 hari itu gereja menghayati kembali peristiwa sengsara menuju ke penyalipan sampai peristiwa Paskah kebangkitan. Ya. Nah, lalu jenis puasanya apa? Nah ini tadi ya jenis puasanya. Gitu. Ada berbagai macam gitu ya, berbagai apa orang mengatakan level, praktek, metode dan apa. Ya ada yang memang puasa total, tidak makan dan minum gitu ya. Selama 40 hari atau dalam komitmen kemudian puasa pribadi gitu ya. Seperti Calvin tadi mengatakan bisa 1 hari atau hari-hari tertentu yang ketika kita juga mau melatih diri berpuasa. Puasa tidak makan dan minum gitu ya. Ada pula ya, sebutannya puasa total, lalu ada puasa berpantang. Ya, puasa berpantang itu menghindari jenis makanan atau minuman tertentu. Misalnya tidak makan daging, tidak makan nasi gitu ya. Atau kalau diet-diet zaman sekarang kan juga ada banyak tuh ya metode-metode itu juga bisa bagian berpantang begitu ya. Walaupun mungkin kalau yang diet-diet sekarang tujuannya adalah menguruskan badan gitu ya atau menyehatkan diri. Nah kalau ya puasa ini ya bisa kita maknai sebagai ya menyehatkan diri untuk bisa mengurangi berat badan sambil kita iringi dengan menghayati
mengenai pengendalian diri kita, melatih spiritualitas kita. Ya, menghindari jenis makan tertentu, minuman tertentu, tidak minum manis-manis gitu ya misalnya gitu ya. Atau tidak minum jajan di luar gitu ya, berpantang tertentu gitu ya. Pantangnya tentu yang biasa dilakukan gitu. Kalau emang nggak pernah sih makan apa steak wagyu nggak tiap bulan sih gitu ya, terus pantangnya itu tidak akan siap waktu dalam 40 hari ini ya, iya emang jarang ini ya. Gitu ya. Lalu kemudian itu ya puasa total tidak makan minum, lalu puasa yang berpantang menghindari makanan minuman tertentu atau mengekang diri ya, atau penyangkalan diri gitu ya. Gading Indah yang berpantang ini sebutannya penyangkalan diri gitu ya. Mengekang diri yaitu mengendalikan amarah, mencoba nggak marah gitu ya, atau ngeluh, atau menghentikan kebiasaan yang negatif, biasanya ngegosipin orang lalu berhenti gitu kan, atau menghindari pola hidup konsumtif ya, tadi misal contohnya belanja gitu, menghindari pokoknya sebulan ini tidak belanja gitu ya. Bahwa ya mengurangi sesuatu yang biasa kita keluarkan, lalu di mana uang yang terkumpul dapat diberikan kepada yang membutuhkan. Itu sebabnya kalau di gereja, di kita khususnya di GKI Gading Indah ada amplop APD, aksi penyangkalan diri itu ya, selama 40 hari. Jadi kita diajak untuk mengurangi sesuatu, lalu kemudian yang biasa kita beli-beli, lalu hasil menghematnya itu kita mau sumbangkan gitu ya. Itu menjadi sebuah latihan kita mengingat orang-orang lain yang juga perlu diperhatikan gitu ya. Nah, lalu waktunya gimana nih? Nah, tentu saja bahwa pola atau waktu dan caranya dapat ditetapkan masing-masing atau berkonsultasi bahkan dengan dokter kalau mau melakukan, karena ada kondisi-kondisi medis tertentu yang mungkin tidak mengizinkan atau membuat kita bisa berpuasa begitu ya. Tapi hal yang bisa saya rekomendasikan gitu kan ya. Misalnya kita berpuasa ada selain 40 hari 40 malam menjelang masa prapaskah, lalu kita punya satu keinginan yang kita mau sampaikan pada Tuhan atau sesuatu yang mau kita latih kembali dari dalam diri kita mau jalanin puasa, bisa dilakukan setiap hari misalnya. Seminggu ini gitu ya, saya mau puasa, atau seminggu sekali, setiap hari Senin misalnya. Atau tradisi-tradisi tertentu ada puasa Senin Kemis gitu ya. Atau dalam hal khusus begitu ya, misalnya anak kita mau ujian, kita puasa gitu ya. Atau mungkin kita juga mau mengambil satu keputusan besar tentang rencana hidup kita berpuasa gitu ya. Maka misalnya bisa kita lakukan dari pagi jam 6 pagi sampai sore jam 6 sore kita berbuka gitu ya. Nah, yang menjadi penting sebenarnya bukan soal penetapan waktunya seminggu sekali setiap hari jam 6 sampai jam 6 gitu ya. Yang menjadi penting adalah poin yang kedua, yaitu bicara tentang komitmen dan kesiapan kita. Ya. Bahwa tujuannya meningkatkan spiritualitas. Jadi kalau kita punya komitmen gitu ya, itu yang menjadi pegangan kita. Karena kalau nggak punya komitmen lalu menjalankan tradisi puasa atau berpantang sekalipun atau mengekang diri, itu namanya bukan latihan, itu namanya kalau sempat, kalau inget gitu ya. Oh hari ini gitu ya, hari ini puasa pas besok, aduh kayaknya nggak dulu lah hari ini lah. Besoknya lagi lah gitu ya misalnya gitu ya. Atau misalnya wah hari ini mau mengekang diri gak akan ngomel-ngomel gitu. Besokannya gitu kayak pengen ngomel gak apa-apa Tuhan sehari ini nih besok puasa lagi gitu. Nah yang menjadi hal yang penting adalah sebuah komitmennya. Bahwa kita mau melatih diri berkomitmen. Sehingga komitmen itu yang kita pegang. Tuhan seminggu ini atau 40 hari ini ketika masa puasa prapaskah gitu ya. Atau misalnya 3 hari sebelum ya anak saya ujian gitu nah yang menjadi hal yang penting adalah komitmen kita. Disitulah latihan spiritualitasnya kerasa gitu ya. Kalau kita bargaining terus sama Tuhan, ya bukan latihan namanya gitu ya. Ya karena bicara tentang bahwa puasa itu bagian dari latihan spiritualitas, maka komitmen menjadi bagian penting di dalamnya ya. Bahwa kita mendekatkan diri pada Tuhan dan semakin kemudian
mendekati kesempurnaan, bukan kesempurnaan melakukannya, tapi kesempurnaan untuk menjadi semakin dekat dengan Tuhannya. Bu Natali mau? Tadi apa? Itu kan meningkatkan spiritual. Ya saya sih dengar dari teman-teman ya saya yang bukan GKI ya, dia selalu puasa untuk boleh dibilang mencapai menjadi ada tujuan kenapa dia puasa. Nah yang saya mau tanyakan, saya juga kadang-kadang wah tertarik juga nih, mungkin saya punya sesuatu yang ingin saya capai, harus doa puasa. Nah waktu berdoanya itu kita doanya ya seperti apa? Kadang-kadang saya kok cuma doain itu terus, setiap kali berdoa misalnya saya pengen anak saya lulus ujian, terus setiap kali berdoa saya itu yang saya belum, apa yang harus kita doakan di dalam puasa itu? Ya, Selain yang kita mau ya. Ya ketika ada keinginan itu maka tentu keinginan itu gitu ya. Dan ya bahwa doa itu puasa itu adalah praktek kita melatih diri dan mengingat yang lain itu. Maka juga jadi kesempatan kita berdoa buat orang-orang lain. Kan bukan anak kita aja yang ujian. Teman-teman seangkatannya gitu ya. Orang-orang yang bahkan gak bisa sekolah gitu ya. Orang-orang yang juga sedang orang tua yang sedang ketakutan ngadepin hasil ujian anak-anaknya gitu ya. Jadi kita juga mengingat. Jadi kayak syafaat juga dong berarti ya. Kita menjadi bagian jadi dari bagian itu. dari syafaat selain dari apa yang kita ingini gitu kan. Ya. Ya. Dan ketika kita mau punya komitmen berpuasa gitu, diawali dengan ya istilahnya sebelum, kalau misal katakanlah kita mau jam 6 dari jam 6 pagi tuh sampai jam 6 sore misalkan, atau jam 5 pagi jam 5 sore. Mulailah dengan doa. Minta Tuhan kasih kekuatan untuk ngejalaninnya, dan ketika kita selesai mau buka puasa nih gitu ya, mau selesaikan puasa itu di sore harinya, kita berdoa juga, bersyukur Tuhan kasih kekuatan dan kemampuan kepada kita jalanin hari itu. Jadi kita buka dan tutup dengan doa. Ya. Itu Bu. Ya. Lalu ya. Nah kalau misalnya kita mau menjalankan tadi ya aksi penyangkalan diri, berpuasa begitu ya. Ini ada satu tips yang udah lama banget sih dulu saya dapetin dari LPPS ya, Lembaga Pengkajian Pelayanan Sosial. Lembaga LPPS itu lembaga pembinaan yang dipunya oleh GKI SW Jateng dengan GKJ. Saya lupa singkatannya. Gawat. LPPS. Duh, ketahuan Pak Wisnu diomelin nih. Ya itu pokoknya lembaga pembinaan. Nah dulu LPPS tuh pernah udah lama banget gitu menerbitkan satu buku pegangan persiapan menjelang masa raya Paskah. Ya, salah satunya adalah soal puasa di buku itu. Nah ketika mau menjalankan aksi puasa gitu ya, maka yang pertama bersikap bebas gitu ya, maksudnya bebas, kita tentuin sendiri, kita bisa beda sama orang lain, nggak usah ikutin pola yang lain gitu ya, kita sesuaikan dengan kemampuan kita, niat kita begitu ya, tapi rela bukan karena di gereja ini lagi pada puasa semua, ntar kalau ditanya puasa enggak malu gitu ya, jadi udah ikut puasa gitu ya, bahwa kita punya kerelaan hati, sukarela melakukannya. Lalu pilih bentuk puasa apa yang akan dijalani gitu ya. Tadi ya kalau yang saya sampaikan begitu ya, bisa jenis ini begitu, puasa total, tidak makan tidak minum, berpantang menghindari jenis makanan atau mengekang diri begitu ya. Yang menjadi penting adalah komitmennya begitu. Kita pilih bentuk puasa apa. Lalu ketiga, tambah waktu untuk membaca Alkitab dan berdoa begitu ya. Kalau biasanya jam makan maka diganti waktu itu jadi jam doa baca Alkitab gitu ya. Lalu kemudian tentukan target kualitatifnya gitu ya. Jadi bukan hanya nggak makan, tapi dengan nggak makan itu kita mau melatih diri kita punya karakter yang semakin baik dalam hal apa gitu ya. Nggak marah, nggak ngeluh gitu ya. Enggak mikirin negatif tentang orang lain, mengurangi rasa khawatir gitu ya, tidak curigaan sama keluarga gitu ya, ya mengurangi hal-hal itu gitu ya, melatih diri untuk itu. Kalau pikiran-pikiran itu muncul, kita bawa dalam doa kita
Ya, biar Tuhan menolong kita mengatasi hal-hal itu. Nah, lalu jika ada uang terkumpul dalam masa puasa, pantangan, pengekangan diri, ya tentukan akan diberikan kepada siapa. Punya komitmen, ya karena tadi komitmen menjadi kuncinya. Komitmen, pokoknya saya mau jalanin puasa ini Tuhan, dan kalau dalam puasa ini ada yang tersisih dari dana, maka akan saya berikan ke. Kalau kita jalanin tuh biasanya godaannya ada tuh di akhir-akhir tuh. AC rusak. Kulkas kayaknya gitu ya. Aduh Tuhan ini kayaknya gitu. Padahal awal udah komitmen saya akan puasa untuk kalau terkumpul buat apa gitu ya. Ya itu di situ tantangannya tuh. Tantangan di situ, godaannya, latihannya justru di situ. Ya lulus enggaknya tuh di situ tuh, saat ada ujian-ujian datang kita bisa nggak tuh gitu ngelatih dirinya ya. Ya pegangannya kepada apa yang jadi niat awal. Ya, lalu yang keenam, bekerja dan beraktivitas biasa gitu ya, jangan minta dihormati gitu ya, atau kemudian cuti dulu 3 hari buat puasa, enggak begitu gitu, tetap beraktivitas, tetap menjalankan, walaupun mungkin ada tenaga yang berkurang, atau kalau kita tidak biasa berpuasa di awal-awal mungkin lemes banget gitu ya, nah kita mungkin perlu mengurangi, tapi kemudian kita ya melatih diri untuk bisa beraktivitas ya. Nah lalu yang ketujuh nih yang menjadi penting, nikmati prosesnya, ambil pelajaran ya. Oh hari ini nih saya puasa ternyata ngadepinnya gini gitu ya. Oh saya hari ini ternyata tantangannya gini gitu ya. Kita menikmati proses itu dan mengambil pelajarannya dari apa yang ada. Nah ya sebuah latihan spiritualitas begitu ya, adalah sebuah hal yang penting untuk dilakukan supaya iman kita memang bisa bertumbuh. Ya, kita perlu terus melatih diri. Orang mengatakan belajar itu seumur hidup, betul. Begitu juga belajar beriman, itu perlu terus dilakukan seumur hidup. Dan untuk itu kita perlu berlatih, gitu ya. Jangan hanya nunggu ujian datang, gitu ya. Lalu kemudian kita kaget-kaget, tapi kita melatih diri supaya kita siap ketika ujian-ujian itu datang dengan cara latihan-latihan spiritualitas kita. Ya, di dalam proses itu kita menghayati kasih dan keselamatan yang telah diberikan Tuhan bagi kita sebagai gerejanya. Bahwa Tuhan menyelamatkan umatnya, Tuhan menolong umatnya, Tuhan memberkati umatnya, Tuhan menopang umatnya, Tuhan menyertai kita. Nah, saya akan tutup dengan satu ayat dari dalam Timotius 4 ayat 8. Ya, di dalam versi TB yang lama dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal, dalam versi TB 2 dikatakan kesalehan itu berguna dalam segala hal. Gitu, untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang kekal. Ya, kata Rasul Paulus. Bahwa melakukan kesalehan itu bukanlah sebuah hal yang kita kejar, kita cari, lalu kemudian kalau Tuhan Yesus kritik sesuatu yang jadi munafik, begitu ya, kesalehan itu untuk ditunjukkan kepada orang lain, tapi sebuah kesalehan itu adalah latihan diri kita untuk menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Maka doa dan puasa punya hubungan dan kaitan yang dekat satu dengan yang lain. Dan kalau apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam Matius 6 dalam khotbah di bukit gitu ya, dia mengaitkan gitu ya, penulis Injil Matius mengaitkan antara bersedekah, doa dan puasa sebagai 3 aktivitas atau latihan atau disiplin ya, kalau istilahnya John Calvin, disiplin spiritual yang perlu dilakukan. Nah itu Ibu Bapak, Saudara-saudari, dari apa yang bisa saya sampaikan malam ini tentang doa dan puasa. Silakan jika ada yang mau tanya atau sampaikan dari Zoom atau dari sini, silakan. Tidak ada? Ada yang mau mencoba untuk berpuasa secara pribadi? Bu, saya mau bertanya, Bu. Iya, Bu, silakan. Dari tadi udah reset, Bu. Oh, udah apa? Oh, Bu Eni. Silakan, Bu.
Iya. Eni. Bu, kalau di Matius 6 ayat 4, Matius 6 ayat 4, Ya, itu kan Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Apakah kalimat ini artinya kalau kita puasa, kita akan lebih banyak probability dikabulkan? Itu yang pertama. Apakah dengan puasa? Itu pertanyaan saya. Karena yang tersembunyi akan membalas, gitu ya. Membalas tapi mengabulkan. Kan? Itu pertama. Yang kedua, apakah betul ada pandangan bahwa puasa itu karena sudah menderita, Tuhan kasihan? Itu aja pertanyaan. oke, baik, terima kasih Bu Eni pertanyaannya begitu ya. Nah, di dalam Matius 6 ini gitu ya, ayat yang tadi Bu Eni katakan, ayatnya yang keempat itu bicara tentang sedekah begitu ya. Lalu kemudian ayat selanjutnya, parikop berikutnya tentang doa maupun juga baru perikop yang ketiganya tentang berpuasanya ya. Nah, ketiga hal itu yang kemudian ditutup dengan kalimat Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Menjadi satu kritikan atau praktek yang Tuhan Yesus sampaikan pada masa itu bagi orang-orang yang menjalankan aturan agama, baik itu untuk memberi, berdoa maupun berpuasa sebagai cara untuk dilihat oleh orang-orang yang lain. Jadi Tuhan Yesus ingin mengembalikan tuh penghayatannya bahwa ketika melakukan disiplin-disiplin rohani itu bukan supaya kelihatan orang lain. Maka itu kalimat yang Tuhan Yesus katakan, jangan seperti orang munafik gitu ya. Nah, namun bukan berarti bahwa Tuhan Yesus ingin mengatakan kalau memang melakukannya tersembunyi atau diam-diam, maka kalau misal puasa gitu ya, Tuhan lebih menjawab atau mengabulkan gitu ya apa yang jadi keinginannya. Karena biar bagaimanapun puasa itu adalah sebuah latihan rohani untuk memohonkan ketika kita punya permohonan pribadi kepada Tuhan dengan sebuah penghayatan bahwa Tuhanlah yang punya kuasa untuk mengabulkan ataupun tidak permohonan kita gitu ya. Jadi apa istilahnya? Enggak menjamin bahwa itu bakal dikabulin istilahnya, sederhananya mah gitu Bu Eni. Jadi tapi bahwa ketika melakukan itu kita sedang melatih diri kita untuk bisa lebih menghayati apa yang menjadi kehendak dan juga tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sih. Lalu yang kedua tadi, yang kedua apa itu? Oh itu dulu deh. Yang kedua itu Bu Eni. Dapat terjawab. Oh. Ya demikian Bu Eni. Jadi bukan karena kasihan terus dikabulkan. Oh itu ya, karena kasihan maka dikabulin gitu ya. Ya kita lapar nggak lapar Tuhan kasihan sama kita sih pasti. Ya jadi ya bukan karena bahwa kita udah menderita tuh Tuhan kasihan banget nih orang anakku gitu menderita banget jadi terus akhirnya dikabulin doanya, nggak begitu sih Bu. Karena ya tetap ya kalau bicara tentang latihan spiritual, sebuah latihan spiritual itu untuk menolong kita meningkatkan spiritualitas kita dan ya konsepnya tentang doa ya iya bahwa apapun permohonan kita Tuhan punya kuasa mengabulkan atau enggak. Kita udah puasa panjang pun bisa jadi Tuhan tidak mengabulkan gitu ya. Kita udah puasa katakan 40 hari menjelang masa raya Paskah, kita punya keinginan lalu kita jalankan puasa selama 40 hari sampai Paskah itu begitu ya. Lalu kemudian apakah itu menjamin bahwa Tuhan mengabulkan? Ya enggak, karena konsepnya selalu bahwa itu adalah permohonan. Kalau memohon bisa dikabulkan, bisa tidak gitu ya. Tapi akan ada sebuah apa kalau istilah Timotius itu ada sebuah hal yang berguna, berfungsi dalam hidup kita ketika kita menjalankan latihan
kesalehan itu. Itu sih Bu. Makasih, Bu. Iya Bu, sama-sama. Oke, baik Ibu Bapak. Seperti itu, semoga apa yang jadi tema dari PA di malam hari ini dapat menggugah kita juga untuk terus melatih diri gitu ya, supaya bisa terus meningkatkan diri dan bahkan juga mencoba mungkin melakukan latihan puasa itu ketika 40 hari menjelang masa raya Paskah atau mungkin dalam hal-hal tertentu. Ya, saya kembalikan ke Ada yang chat situ tadi? Ada satu chat. Oh Iya. Meetingnya Ya, sama saya Bu Eni. Silakan Bu Eni. Bentar Bu Eni. Saya mau meeting. Ya baik. Saya balikin. Oh iya, ya demikian doa dan puasa. Doa itu, puasa itu include-nya memang udah, puasa itu memang harus ada doa. Karena tujuan, kan kita punya tujuan. Kita berpuasa supaya fokus, ya. Fokus, mungkin juga kenapa nggak makan supaya fokus, nggak usah masak, ya. Benar nggak? Bukan itu ya. Bukan itu. Jangan salah kaprah. Jadi fokus kita mau ngapain di dalam berpuasa. Ya, kayak kita biasa lakukan itu APD. Dan itu memang sudah sering kita lakukan, bisa setahun 2 kali ya. Di saat masa Paskah dan mau Natal ada APD. Tetapi sekarang lebih berkembang lagi, mungkin kita akan belajar tidak makan 1 hari. Saya ingat mami saya ingat dia berpuasa seminggu, 6 hari. Tetapi tetap minum air putih. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore dia makan. Dan saya melihat dia selalu berdoa, baca Alkitab. Dan semua orang-orang, semua nama pasti disebut. Itu saya mungkin akan saya coba, karena tadinya mami adalah yang doa, dia pendoa untuk kami semua. Dan mungkin saya harus mencoba dengan adanya saya mendengar ini. Kita berdoa untuk itu. Kita akan menutup PA malam hari ini dengan satu lagu. Jika jiwaku berdoa. Jika
Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang menjadi pemilik kehidupan kami, Allah yang penuh dengan rahmat, Allah yang senantiasa menyertai dan menemani kami menjalankan kehidupan ini. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, biarlah setiap kami memiliki kerinduan untuk terus menjadi dekat dengan Engkau, menaikkan doa-doa kami. Di dalam segala waktu kami memuji memuliakan Engkau di dalam doa dan juga meyakini bahwa Engkau mendengar setiap doa-doa kami, bahkan Engkau berkenan untuk menjawab apa yang menjadi doa-doa kami, dan bahkan ketika Engkau berkehendak mengabulkan apa yang menjadi permohonan kami. Tuhan, biarlah kami juga menjadi umat-Mu yang dapat melatih diri kami menjadi semakin dekat melalui setiap latihan-latihan spiritualitas kami, latihan rohani kami, dan Engkau ya Tuhan yang juga beserta dengan kami di dalam semua pembelajaran-pembelajaran kami di kelas PA kami. Tuhan, Engkau yang memberkati kami ketika kami saat ini akan berpisah satu dengan yang lain, baik dari tempat ini maupun dari ruangan Zoom. Engkau Tuhan yang terus juga kiranya menyertai dan memimpin kami dan menguatkan kami dalam kebersamaan kami. Tuhan berkati pengurus PA, Tuhan juga berkati seluruh perlengkapan dan peralatan yang kami gunakan di hari ini. Kau berkati juga itu yang telah melakukan multimedia dan juga Bu Miranda yang melakukan pengisian pujian. Tuhan Kau berkati, Kau juga berkati di dalam semua PA-PA kami selanjutnya, agar semuanya juga berkenan di hadapan Engkau. Sertai kami Tuhan di malam hari ini, juga dalam istirahat kami, bahkan juga dalam sepanjang kehidupan kami. Engkau yang terus kiranya menjaga kami dan juga menyertai kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam Ibu Bapak, pengumuman dari panitia. Oh, foto. Kita mau foto buat yang di ruang Zoom, boleh dibuka kamera-kameranya. Kita mau berfoto bersama. Foto dulu ya. Untuk pengumuman nanti bulan Oktober kita ada Pendeta Mulyadi dari Muara Karang. Temanya fotonya berdiri di sini. Oh, iya. Kita Mari berdiri Ibu Bapak kita berdiri di depan. Yuk. Kita maju sama-sama. Ini temanya nih. Memilih makanan rohani yang sehat. Wah, Makanan rohani. ya, memilih makanan rohani yang sehat. Kalau makanan jasmani Bu Miranda pembicaranya. Salah. Langsung penuh. Mau Rica toh. Siapa yang mau ini? Oh, Kayaknya mesti di depan deh. oh mesti depan. Oh, di depan. Jadi terlalu ini. Nanti nggak kelihatannya yang di belakang nggak kelihatan. Kelihatan. Kita jongkok. Anak muda jongkok ya. Kelihatan kan? Ayo. Anak muda. Sini kelihatan. Terima kasih Bu Novita. Terima kasih Bu Novita. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Pak Irman hari Sabtu jadi aku itu ya habis PPKM. Izin live. Izin live ya. Terima kasih Bu Nov. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Halo Erin. Da Bu Elis, da Oma Enda, Bu Teli, Bu Eka. Tuhan berkati. Terima kasih.